Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini saya akan membahas perkutut yang membawa hoki atau membawa kerejekian ditilik dari segi suaranya. Ini memang terkesan sedikit unik ya. Sebagian orang berpendapat bahwa itu hanya sebuah mitos. Tidak apa-apa. Pendapat masing-masing orang kembali ke pribadi masing-masing, itu juga hak masing-masing. Dari perkutut yang mempunyai unsur kerejekian ditilik dari segi suara, itu memang bisa teman-teman. Dan selama ini kita jarang memahami katuranggan suara, karena dari segi suara pun sebenarnya bisa dinilai untuk perkutut yang membawa hoki atau yang bertuah kerejekian, itu bisa dinilai dari segi suaranya. Oke. Dalam menilai segi suara perkutut yang membawa hoki, itu bisa ditilik atau dinilai dari 3 jenis suara, yaitu pertama, suaranya jelas atau cetha. Nah, contohnya yang tidak jelas ini ya, klur ketek kluk 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 kluk. Nah, itu kan tidak jelas, kurang cetha. Nah, tapi kalau yang jelas, ur tekuk kukung atau ur tekung kukung, itu kan cetha, jelas. Nah, terus yang kedua, iramanya. Nah, iramanya juga enak didengar, terasa menenteramkan hati, itu bisa mendatangkan rizki atau yang bertuah kerejekian. Bisa dibilang juga alunan irama suara perkutut yang membawa hoki. Dan yang ketiga adalah suaranya yang merdu. Biasanya ada suara perkutut yang kurang merdu karena memang sudah bawaannya. Dan ada juga perkutut yang suaranya merdu karena memang bawaannya suaranya merdu. Dan ada suara perkutut yang serak. Nah, suara perkutut yang serak ini dibagi dua, yaitu memang suaranya memang serak sudah bawaannya, atau memang perkutut tersebut bermasalah dengan tenggorokannya atau kesehatannya sehingga suaranya menjadi serak. Nah, kenapa bisa dinilai dari segi suara? Karena filosofinya atau pesan-pesan moral yang di dalam suara tersebut, yaitu mengibaratkan bahwa seseorang harus bertutur kata yang indah, enak didengar, sopan, dan bermanfaat. Nah, itu makna dan filosofinya. Jika itu kata-kata yang selalu yang baik, enak didengar, dan indah, itu juga membawa hoki. Secara logikanya, jika kita di tengah-tengah masyarakat, setiap tutur kata kita indah, enak didengar, dan mengucapkan ucapan hal yang baik-baik, akan ditambah rizki kita. Dan rizki di sini yang saya sebutkan bukan berarti harus materi. Secara sosial, otomatis teman kita bertambah. Teman baik, teman akrab, itu juga rizki. Nah, terus setelah orang melihat kita bertutur kata yang baik, bersikap yang baik juga, setiap kata enak didengar, orang lain menghormati kita, itu juga rizki. Pada hakikatnya begitu. Itu maknanya atau filosofinya. Bisa dibilang pesan moral yang terkandung di dalam katuranggan atau ciri mati perkutut lokal kesayangan kita. Oke, untuk dari segi suara, tentunya penjelasan-penjelasan singkat dari saya ini, saya kira teman-teman sudah bisa memahami. Makanya pada saat merawat perkutut dengan baik,
itu kita disarankan agar untuk berhati-hati dalam setiap memberikan makan, minum, airnya harus yang bersih, diganti kalau kotor, entah itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali, itu tergantung, terserah. Dan kalau sakit, cepat-cepat dirawat, dikasih obat biar cepat sembuh. Secara medis kita memulihkan kesehatannya sebagai wujud rasa syukur dan sayang kita kepada ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Secara spiritual bisa dibilang memulihkan tuah atau yoninya, karena perkutut yang sakit auranya kurang baik. Dalam artian apa? Bukan berarti auranya buruk. Kalau memang katurangganya bagus, ciri matinya juga bagus. Kalau sakit, auranya redup, otomatis dari segi spiritual pun pancaran auranya yang membawa hoki tersebut tidak dapat sampai kepada kita dari sisi positifnya. Karena pada saat sakit, otomatis perkutut tersebut dihinggapi hal-hal yang negatif. Apa hal yang negatif? Yaitu penyakit tersebut, makanya harus diobati. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.